Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan taufik, sehingga kita bisa tetap berada di atas jalan. Semoga kita mati husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, seorang mukmin yang beramal saleh, baik itu sosok pendakwah atau penuntut ilmu, atau teman-teman yang baru hijrah, atau yang lainnya, biasanya dia itu akan semangat, giat, bersungguh-sungguh beramal di awal jalan istiqomah, pada awal tobat dia, pada awal hijrah dia. Namun dengan berjalannya waktu, lambat laun, terkadang dia ditimpa malas, jenuh, capek, lemah. Mungkin bahasa yang sering kita dengar adalah futur. Dari yang semangat jadi lembek. Itu futur. Sehingga menjadi malas beribadah. Ada yang sampai berhenti beribadah. Jadi kayak model Vespa nih, yang jalan kencang, tahu-tahu habis bensinnya. Tahu-tahu kempos bannya. Tahu-tahu rusak mesinnya. Apa yang terjadi gitu? Ada yang masih bisa didorong gitu. Ada yang masih bisa dipompa, itu motor. Tapi ada yang habis sudah, dijaga. Ternyata kondisi iman kita juga bisa seperti itu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada para sahabat. Sejak dulu. Ini tanda betapa cintanya beliau kepada para sahabat. Kepada kita umatnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna likulli amalin syirah. Thumma fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa semangatnya. Setiap amalan. Ada masa semangatnya dan ada masa futurnya. Malasnya. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Barang siapa yang malasnya itu menuju kepada amalan bid'ah. Amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ketika dia malas, malah larinya ke sana. Faqad dhalla. Maka dia telah tersesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Tapi barang siapa yang ketika malas itu larinya tetap ke yang sesuai dengan sunnah, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Ahibati fillah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang menjelaskan kondisi manusia. Yang awalnya, sungguh-sungguh bersemangat. Tapi syaitan gak pernah berhenti godain dia. Kadangkala dia terjebak dalam dosa. Malas
beribadah. Bahkan merasa nyaman dengan pelaku-pelaku kejahatan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 200 sampai 202. Mungkin bisa dibacakan. Barakallahu fiik. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشياطين نزغ من الشيطان وإما ينزغنك من الشياطين من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Apa? Nah, kita dilanjutkan. Ayat 201, 202. Allah Ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum thumma la yubsirun. Dan sabar al-makna. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka, dari orang-orang kafir, fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Barakallahu fikum. Itu realita yang ada. Jadi orang bertakwa pun tergelincir. Bisikan-bisikan setan itu kadangkala berhasil untuk membuat orang ini futur, malas beribadah. Bahkan sampai berbuat dosa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tak pernah berbuat dosa. Tapi ketika dia berbuat dosa, ketika dia futur, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka jadi ingat. Lalu mereka tahu dengan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka berusaha memperbaiki dan merubah diri mereka. Nabi juga alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa iman ini dapat hilang keindahannya dari diri kita. Yang awalnya semangat, ya, bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, jadi hambar ketaatan itu. Bahkan berat. Yang dulu semangat mengamalkan, tidak kenal siang dan malam, dia senantiasa berzikir, dia senantiasa membaca Al-Quran. Karena ini sudah sepekan nggak baca Quran. Berhenti. Itu kondisi sebagian manusia. Maka kita bisa melihat, memperhatikan bagaimana umat Islam di bulan Ramadan. Masya Allah semangat mereka. Di awal-awal Ramadan. Masjid itu full. Sampai keluar. Bahkan mereka berpikiran untuk memperluas masjid. Tapi pertengahan Ramadan, jumlah softnya semakin maju, dan semakin sedikit. Yang tersisa adalah orang-orang yang memang istiqamah sebelum Ramadan. Jadi ada orang yang kehilangan kelezatan keimanan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thum. Iman itu dapat kusut. Ada pakaian yang sudah mudah robek. Iman itu bisa seperti itu. Usang. Yang awalnya bagus, enak dipakai, kuat.
Tahu-tahu iman itu menjadi pakaian seperti pakaian yang usang tadi. Yang mudah robek. Terus, apa yang harus dilakukan? Jangan dibiarin. Yang awalnya kita bangga pakai baju itu, kita jadi nggak bangga. Maka Nabi SAW mengatakan, Fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Hendaklah kalian berdoa, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Hadis rawahul Hakim. Jamaah rahmatullah. Masalah futur, masalah malas beribadah, masalah perubahan yang terjadi di diri kita, ini termasuk masalah pelit. Ini penyakit yang detail, yang sangat berbahaya terhadap keimanan seorang hamba. Bila kita tidak mengobatinya, maka dapat mengantarkan kita kepada sesuatu yang sangat menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Kita dapat kehilangan sesuatu yang paling indah yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah. Ya gimana? Kita dulu cari hidayah, dikasih hidayah, ditinggal hidayahnya. Dia biarkan hidayah itu terkena hujan, terkena mentari, sehingga dia lapuk dan dia tidak merawatnya. Maka seorang yang hijrah menuju kepada kebaikan, yang meniti jalan istiqamah, dituntut untuk terus berjuang, melindungi hidayah, merawatnya, memupuknya, agar dia mati dalam kondisi Islam. Bukankah Allah mengatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Baik, kita akan berbincang tentang fenomena futur nih. Sebelum kita berbicara tentang sebabnya, tentang solusinya. Fenomena yang kita lihat, kayak apa sih orang futur itu? Karena kalau bicara fenomena, ada nomina nanti yang menjadi penyebab. Dari sana kita baru bisa berbincang tentang solusi. Kalau sudah tahu sebabnya. Fenomenanya, yang pertama, malas melaksanakan sholat. Malas. Dulu semangat. Sekarang jadi malas. Ibadah-ibadah yang lain juga malas. Ini yang pertama. Fenomena yang kedua, dia berpaling dari membaca Al-Quran Karim. Nggak lagi ngaji. Quran yang dulunya ketika awal hijrah selalu ada di kantong dia. Yang mungkin sekarang selalu dia buka di handphonenya. Sehingga tatkala dia di malam hari, dia memeriksa penggunaan baterai handphonenya, ternyata yang paling atas adalah Al-Quranul Karim. Itu dulu. Tapi sekarang seharian Qurannya nggak dibuka. Nggak lagi dia baca Quran. Nggak lagi dia menghafalnya. Dulu semangat untuk menghafal juz amma. Tahu-tahu setelah hafal juz amma, ia tinggal setengah juz amma itu. Ini fenomena. Yang ketiga, berhenti menghadiri majelis ilmu. Dulu di mana ada kajian dia berangkat. Bahkan jalan kaki. Hujan-hujan pun dia siap. Dan dalam bayangan dia, pahalanya semakin besar. Ketika kondisinya semakin tidak mengenakkan. Kalau sekarang kajian Zoom, dia selalu hadir. Pokok ada waktu dia sempatkan hal itu. Tapi sekarang nggak pernah setor muka lagi dia di kajian. Atau dulu selalu di soft pertama, sekarang nggak tahu. Di soft terakhir, kadangkala kajian mau selesai baru datang. Itu pun karena ditelepon sama kawan-kawannya. Ingin jumpa dia setelah kajian. Jadi
Siapa yang merasakan hal itu, berarti dia tahu dia sedang futur. Yang keempat, dulu orangnya selalu ikut memakmurkan panitia-panitia kajian. Dia ingin anak jadi apalah, nggak apa-apa gitu. Yang penting anak ingin dakwah ini jalan. Anak tahu dakwah ini akan terus berjalan. Ada anak tanpa anak, tapi anak ingin punya kontribusi lah. Walaupun sebagai tukang parkir, kata dia. Pokoknya dia selalu ikut. Ikut aktif dalam dunia dakwah. Kalau yang tadi kan sekedar hadir. Tapi ada orang yang futur yang dulunya aktivis dakwah, yang dulunya selalu berusaha untuk mengkondisikan masjid, bahkan dia cari masjid untuk dakwah. Dia yang berkomunikasi dengan masyarakat. Dia ikut dalam kepanitiaan. Sekarang berhenti. Berhenti dia udah. Dulu mungkin ada kegiatan sosial. Kan kita ngelihat nih ada orang-orang yang Masya Allah selalu ikut untuk bakti sosial. Ada daerah kebanjiran, dia hadir. Ada gunung meletus, dia hadir. Dia ikut. Kadang-kadang mengeluarkan uang dari dompet dia sendiri. Sekarang berhenti. Kemana aktivis dakwah yang dulu selalu berada di garda terdepan? Entah sekarang dia ada di mana. Mungkin sedang sibuk dengan handphonenya. Yang kelima, perasaan ngeri. Perasaan kesepian. Banyaknya pikiran. Ini juga tanda dia sedang futur. Soalnya orang kalau sering berzikir mengingat Allah itu, biasanya hatinya akan tenang dan damai. Ini dia nggak tenang gitu. Yang keenam, mulai berani melakukan kemaksiatan. Dan merindukan masa lalu yang kelam. Dia mulai berbuat dosa dan rindu masa lalu yang kelam. Kalau dia punya masa lalu itu. Dan yang ketujuh, dia rusaknya hubungan dia sama manusia, sama kawan-kawan yang baik. Mulai munculnya masalah-masalah antara dia dengan orang-orang yang dulu satu jalan. Ini tanda dia sedang futur. Ada dua kondisi orang futur. Setelah kita tahu fenomenanya, ya antum sekarang lihat. Ada dua kondisi. Antum termasuk yang mana? Antum kalau sudah bisa men-screening diri antum, udah tahu nih, anak sedang futur sekarang. Ada dua kondisi orang yang futur. Para ulama menjelaskan. Ibnu Qayyim juga menjelaskan hal yang pertama, dia malas melakukan ibadah. Berat buat dia melakukan ibadah. Yang sunnah-sunnah. Dia juga mulai berat melakukannya. Yang biasa sholat qobliyah, ba'diyah. Yang biasa sholat malam, yang biasa sholat duha. Yang biasa zikir pagi dan petang. Berat buat dia. Kemudian kejenuhan menuntut ilmu. Kegiatan-kegiatan yang butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Dia malas sudah. Dia lebih memilih untuk santai. Dia memilih santai. Enggak lah, aku nggak mau capek-capek. Dia lagi mau santai. Dia nggak mau dikasih tanggung jawab. Dia nggak mau dikasih beban. Ya udah, dia anak ingin santai aja. Sebenarnya kondisi seperti ini kondisi yang normal. Kan Nabi SAW tadi sudah sampaikan, setiap amalan itu ada masa semangatnya, ada masa malesnya. Itu manusiawi. Itu lumrah, wajar. Ya hampir semua orang ya. Tapi bagaimana sih yang kita menyikapi yang seperti ini? Yang pertama, kalau kita kondisinya seperti itu, hendaklah menyelamatkan yang wajib dulu. Jaga yang wajib. Udah yang sunnah-sunnah, jangan dulu.
Kalau engkau merasa terbebani tadi, pokoknya yang wajib diselamatkan. Yang fardu. Salat yang 5 waktu. Puasa yang Ramadan. Setelah itu, mulai kita perlahan-lahan pemanasan. Menambah dengan yang sunnah-sunnah. Yang ringan-ringan lah. Zikir mamanya. Dan menahan diri untuk tidak turun ke level yang lebih bawah lagi. Karena level yang lebih bawah ini, ya udah, berbuat dosa. Ini belum berbuat dosa. Kondisinya dia tidak berbuat dosa, alhamdulillah. Tapi kondisi dia sedang, ya, malas melakukan ketaatan tambahan. Ya udah, pokoknya antum fokus dengan yang wajib dulu. Padahal dulu enggak. Jangan ditanya bagaimana dia dulu. Sholat pertama selalu. Sekarang ya udah, yang penting sholat berjamaah. Jangan telat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan. Takhallulul fatarat lissalikin amrun la budda min. Hadirnya futur dalam masa perjalanan orang menuju kepada Allah, kata beliau, adalah perkara yang harus terjadi. Faman kanat fatratuhu ila muqarabatin wa tasdid. Barang siapa yang malesnya, yang futurnya, yang lembeknya dia itu, ya tetap dia melaksanakan. Dia mendekati, tetap mendekati yang baik-baik, yang benar-benar. Dan tidak mengeluarkan dia dari yang wajib. Dan tidak memasukkan dia kepada yang haram. Maka yang model seperti ini diharapkan dia kembali ke jalan lebih semangat lagi daripada yang dulu. Pokoknya tidak sampai tadi turunnya ke level yang paling rendah. Ali bin Abi Thalib. Ini masih ungkapan Ibnu Qayyim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Innan nafsa laha iqbalun wa idbar." Jiwa manusia itu ada maju mundur. Fa idza aqbalat fakhudha bil azima wal ibadah. Kalau dia sedang jalan ke depan, maka ajak dia dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaan ibadah. Jadi yang wajib-wajib, ajak dia. Wa idza adbarat, artinya ketika dia sedang datang nih, maka hendaklah kita berusaha untuk memperbanyak amal ibadah. Yang wajib dan yang sunnah. Apa saja amal-amalan kebajikan, ajak dia untuk mengamalkannya. Karena dia sedang semangat, mau dia mengamalkannya. Wa idza adbarat fa'aqsirha 'alal fara'id wal wajibat. Tapi kalau dia sedang mundur, maka cukupkan dia untuk melaksanakan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib saja. Sudah cukup, jangan dipaksain. Karena dia sedang capek tadi. Dia sedang mundur. Kalau dipaksain untuk yang sunnah-sunnah, akhirnya takutnya malah dia jadi benci sama ajaran agama. Dia udah kasih tahu yang wajib-wajib dulu sama dia. Kondisi yang kedua, dia turun ke level yang lebih rendah lagi, di mana dia meninggalkan yang wajib dan melakukan dosa-dosa besar. Dia berkumpul sama kawan-kawan yang jahat, hatinya jadi keras. Dia mendengarkan ucapan orang-orang yang menyebarkan syubhat, kesesatan. Dia mulai mencari rukhsah. Ulama membolehkan. Dulu salat berjamaah, Masya Allah, selalu di shaf pertama. Ini jadinya, sebagian ulama itu mengatakan nggak wajib berjamaah ke masjid. Mulai dia mengambil yang rukhsah. Atau pendapat-pendapat yang menyimpang. Dulu pakai jilbab. Masya Allah. Rapat jilbabnya. Tahu-tahu sekarang katanya, ada ulama yang mengatakan jilbab nggak wajib. Ini sedang turun levelnya ke yang paling rendah. Ini penyakit yang berbahaya. Dan ketika mukmin tahu dia dalam kondisi seperti itu, maka ketahuilah engkau sedang berada di jurang kehancuran. Sedang berada di mulutnya jurang. Kalau engkau tidak segera menyelamatkan diri, takut mati dalam kondisi seperti itu. Hibati fillah. Ya, kita udah tahu. Fenomena futur dan dua kondisi futur. Setiap kita
hendaklah bercermin mengetahui dirinya sedang berada di mana. Apa faktor-faktor yang menyebabkan orang itu jadi futur? Jadi malas beribadah. Loyo. Ya, futur itu mungkin loyo. Orang yang semangat atau loyo. Kayak orang yang olahragawan ya. Tahu-tahu Allah kasih demam sama dia, jadi lemes. Ya. Penyebabnya banyak. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya yang paling penting yang untuk difahami. Yang pertama, ada sebab yang agamis. Urusannya karena agama. Apa penyebabnya? Ada orang yang di awal istiqomahnya, dia itu tidak mendapatkan pencerahan yang lengkap dalam urusan ilmu, amal, dan keyakinan. Jadi memang dia hijrahnya ini nggak lengkap gitu. Ya namanya orang tidak punya kelengkapan, kadang-kadang dia akan futur. Kenapa disuruh menuntut ilmu? Supaya tadi hijrahmu lengkap. Orang itu kalau sudah sampai ke finish, nggak mungkin balik dia. Makanya kenapa kita dengar ada orang yang murtad. Murtad orang ini. Padahal dulu belajar sama Nabi SAW. Hafal beberapa surat. Sempat menuliskan wahyu buat Nabi SAW. Murtad dia. Kenapa? Karena memang dia mungkin secara kondisi hatinya, kesungguhan dia tidak menjalani jalan agama ini dengan sempurna. Atau dia berlebih-lebihan di awal ibadah dia. Memandang kepada masyarakat dengan pandangan yang meremehkan. Mudah menvonis orang lain. Ini orang kayak gini nih. Kalau semangatnya lagi tinggi, kayak gitu. Tapi kalau lagi futur, biasanya dia akan menyimpang. Dia nggak akan mampu untuk melanjutkan perjalanan. Apabila dia terkena satu musibah, ya, satu fitnah, biasanya dia akan lepas dari jalan istiqamah. Kenapa? Karena dia tidak membangun agamanya di atas pondasi-pondasi yang kuat. Maka ini penyebab pertama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ad-dina yusr." Agama ini mudah. Wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Tidaklah ada orang yang memberat-beratkan dirinya dalam beragama, melainkan dia akan terpelanting, dia akan terkalahkan. Karena dia sendiri yang memberat-beratkan urusan agama ini. Yang boleh dia haramkan. Enggak boleh. Enggak boleh, biarin boleh. Perkara engkau enggak mau, jangan diharamkan. Maka kalau ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini, biasanya tadi dia akan terpelanting. Terus apa solusinya? Kata Nabi SAW, fasaddidu. Hendaklah berusaha untuk tepat sasaran. Wa qaribu. Kalau nggak bisa, mendekati sasaran. Wa abshiru. Udahlah, kau bergembiralah. Ada kabar gembira buat kalian. Wasta'inu. Hendaklah kau meminta tolong. Bil wudwati war rauha. Wa syai'in minad dulja. Dengan senantiasa mengingat Allah. Di pagi, di petang, ya, di malam hari. Terus kita minta tolong sama Allah. Jalla Jalaluh. Agar Allah memberikan bantuannya kepada kita. Dimana tashtari hadha thani? يلا العفو نقصه نعم بعدين خربان استوديو باب جزاك الله خير حبيبنا شكرا نعم بعدين أنا وقت يوسف ها طيب خليه هنا طيب itu sebab pertama yang berurusan dengan agama kita, di mana ya salah belajar, salah berguru,
Atau malas belajar, tapi semangat beramal dia di awal-awal. Oh, semangat beramal aja. Ilmunya nggak ada. Nah, ini yang menyebabkan dia akhirnya naik, capek, turun dia. Seharusnya naik, berhenti di sini, udah santai dulu di sini. Lanjutkan perjalanan. Sebab yang kedua, sebab kejiwaan. Ada orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan was-was. Merasa dikucilkan oleh masyarakat. Atau ada perasaan takut. Sedangkan beribadah ini harus takut dan berharap. Kalau takut terus, akhirnya putus asa. Berharap terus, dosa terus. Jadi, kejiwaannya ini yang harus dibenerin. Dan kalau tidak diperbaiki, akan berpengaruh kepada agamanya. Dan dia akan tertimpa futur. Kalau terus-terusan, bisa meninggalkan agama dia. Makanya kadang-kala ada orang yang murtad. Kenapa sih ya dia itu? Ada masalah kejiwaan kadang-kala. Sebab yang ketiga, sebab sosial. Ini kadang-kala ada orang-orang yang ya menghadapi permasalahan di masyarakat ya. Seperti seorang yang bujangan. Lalu dia kepingin menikah. Ini jadi sebab. Karena dia nggak bisa nikah, jadi futur. Kadang-kala orang tua, ini penting juga buat orang tua. Ketika dia punya anak ya, yang ingin menikah. Dan dia lihat insya Allah dia udah siap. Cuma mungkin dia masih kuliah. Sebagian orang tua kan berpikiran, biarlah selesaiin kuliahnya dulu. Takut nanti kalau dia menikah, kuliahnya nggak selesai. Lebih baik dia menikah dahulu. Daripada nanti imannya yang nggak selesai. Agamanya yang berkurang. Dan insya Allah, dengan harapan dia menikah, kuliahnya juga selesai. Karena dia jadi semangat, dia jadi punya istri. Godaan-godaan yang ada dia bisa hadapin. Yang dulunya matanya jelalatan, dia jadi pandai menundukkan pandangannya. Ini sebab yang ketiga, sebab sosial. Atau orang ini dulu berumah tangga lalu bercerai. Ini jadi penyebab futur. Jadi dulu nih perempuan dijagain sama suaminya. Sehingga dia bisa beribadah bersama, datang kajian bersama, ngaji bersama, sholat malam Masya Allah dibangunkan, puasa sunnah, tahu-tahu terjadi perceraian. Makanya kadang-kala bininya akhirnya lepas jilbab. Udah gak lagi ngaji. Ini permasalahan sosial. Atau kadang-kadang suaminya. Suaminya dulu yang diajak oleh istrinya untuk ibadah. Kemudian ada masalah, terjadi perceraian di antara keduanya. Tahu-tahu mereka meninggalkan keistiqomahan. Meninggalkan hijrah ini. Jadi ada orang yang awalnya bujangan menikah jadi futur. Itu juga ada. Sebelum menikah, Masya Allah, sholat malam terus ya. Puasa sunnah, udah nikah, nggak ada sholat malam lagi. Kenapa? Ternyata bininya, ya males-malesan beribadah. Dia terpengaruh sama bininya. Atau sebaliknya. Ini menjadi penyebab futur. Yang keempat, sebab lingkungan. Jadi biasanya tuh orang awal hijrah, Masya Allah. Dia mengatakan, anak mau tinggal di rumah yang penuh dengan orang-orang soleh. Banyak kampung-kampung sunnah gitu ya. Dia pindah ke sana dengan harapan dia bisa lebih menjaga diri, keluarga dan anak-anak. Kadangkala dia dipindah kerja. Ditinggalkan ke kampung sunnah. Dia mendekati tempat kerjanya. Karena di sana dia belum matang, di kampung sunnah itu, dia belum matang dan belum keras ya, belum kokoh keimanan dia. Ketika dia pindah di lingkungan yang berbeda, ya
Dia berubah. Kadang-kadang lingkungan tempat kerjanya. Dulu waktu kerja, alhamdulillah saat anak kerja, kawan-kawan anak udah pada ngaji semua, sholat berjamaah. Pindah lingkungan kerja, nggak sholat orangnya. Bahkan maksiat di kerjaan. Kawan-kawan buruk pun akan mempengaruhi dia. Di sini biasanya dia akan mengingat masa lalu dia yang kelam. Oh, enak dulu ya, waktu nggak benar itu. Ada orang yang seperti itu. Imannya turun, kemudian mengantarkan dia kepada futur. Bahkan futur yang di bawah level terendah. Nabi SAW mengatakan, innama ya'kul zi'bu minal ghanamil qasiyah. Kita ngelihat enggak? Serigala itu memangsa domba yang ketinggalan. Tapi kalau domba itu dalam kelompoknya, nggak akan dia makan. Maka ini pentingnya lingkungan tadi. Singa, kita kadang-kadang sering lihat, anak kadang-kadang lihat video-video, film di savana sana ya, ada rusa-rusa atau kijang-kijang yang sedang diburu oleh singa. Dia nggak akan memburu rusa yang dalam kelompok. Yang menyendiri yang dia akan buru. Dia tungguin mana yang menyendiri, itu yang akan dia santap. Begitu pula futur ini. Kalau antum masih dalam lingkungan yang baik, dengan kawan-kawan yang baik, dia akan terjaga. Tapi keluar, datang ke setan. Sebab yang kelima, ekonomi. Ini menjadi sebab. Ada orang yang dari miskin ke kaya, ada yang dari kaya ke miskin. Ada orang yang awalnya miskin, Allah semangat beribadah. Allah kasih kekayaan kepada dia, Allah bukakan pintu rezeki kepada dia. Subhanallah. Dia lupa dengan pengajian, nggak pernah hadir lagi di majelis ilmu. Dulu waktu miskin, Masya Allah. Sering bertanya kepada ustaz, duduk di sebelah ustaz, kenapa? Mafi fulus. Masih semangat dia untuk berada di jalan ini. Tatkala Allah bukakan pintu rezeki kepada dia, imannya jadi turun. Ibadahnya jadi berkurang. Kehadiran dia di majelis ilmu, enggak lagi. Yang online aja, enggak hadir. Apalagi yang offline. Ini penyebab ekonomi. Berubah jadi miskin ke kaya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, Wallahi mal faqar akhsyalaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Aku nggak takut. Aku tidak mengkhawatirkan itu. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan, dunia ini dibentangkan buat kalian. Dibentangkan dunia ini. Yang dulu sempit, tahu-tahu dibentangkan. Orang kalau susah itu biasanya, ya udah anak fokus bekerja, masih nafkah buat keluarga, nggak ada urusan mau liburan, mau ini, itu nggak ada buat dia. Kenapa? Evolusinya cuma cukup buat itu. Ketika dibentangkan dunia, kata Nabi SAW, wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busifat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian, lalu kalian berlomba-lomba. Lomba dia ini untuk mencari dunia. Bersaing, ambil sini, serobot sini, ambil sini. Pokoknya yang ada dalam benak dia, di mana ada peluang, ambil. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ternyata persaingan dan perlombaan itu menghancurkan kepada kehancuran kalian. Isi otaknya, isi jantungnya fulus. Maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ini sebab ekonomi. Maka ketika antum miskin, kemudian antum jadi lebih kaya lagi, antum perhatikan diri antum. Anda kok berubah ya? Apa yang berubah? Coba lihat. Perlu introspeksi diri. Enggak pernah puasa sunnah lagi. Dulu anak Senin Kemis. Iya, ini futur. Dulu anak puasa 3 bulan, 3 hari sebulan. Ya, anak istiqomah sekarang habis.
Dulu puasa Senin Kamis, akhirnya karena sibuk dengan dunianya, puasanya jadi 3 hari. Alhamdulillah. Tahu-tahu habis puasa sunnah. Atau sebaliknya, dari kaya ke miskin. Ini teman-teman yang hijrah. Yang awalnya hidupnya nyaman ya. Kok gara-gara belajar agama, gara-gara hijrah, mobil hilang. Rumah hilang. Dulu punya rumah, sekarang ngontrak. Dulu punya mobil, sekarang motor aja. Dulu mau beli apa, tinggal keluarin duit. Sekarang mau beli harus nabung dulu. Sehingga dia terbebani dengan kondisi dia yang sekarang ini. Karena sibuk mencari fulus. Sekarang hanya untuk makan dia. Dulu dia bisa hadir kajian karena alhamdulillah. Fulusnya masih ada. Fulusnya habis susah. Ini kadang-kala mempengaruhi keimanan dia. Haibatillah. Syaitan ini biasanya akan melihat ketika sedang lemah. Maka dia, ini mumpung lemah ya. Jadi kesempatan memang kita lihat binatang yang sakit itu mudah untuk diserang oleh binatang lain. Tapi kalau dia kuat, nggak berani. Kadang-kala bisikan syaitan itu mengatakan, kok kayaknya nggak ada gunanya hijrah nih. Coba engkau lihat. Fulusmu semakin habis ya. Engkau dikucilkan masyarakat, nggak lagi dihormati. Engkau sekarang kemana-mana, ya taksi. Dulu engkau, ya Allah ya, bisa lebih berbakti sama orang tua. Ini berpengaruh kepada keimanan seseorang. Bisikan-bisikan seperti itu, yaitu kadang-kala dia akhirnya berburuk sangka sama Allah. Aku ini udah hijrah. Seharusnya ekonomiku lebih baik. Seharusnya jabatanku lebih tinggi. Nggak kayak gitu. Makanya tadi perlunya ilmu yang matang. Supaya kau jadi tahu. Hijrah itu konsekuensinya memang seperti itu. Apakah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka hijrah. Meninggalkan kota Madinah ke kota Mekah. Apakah mereka jadi tambah kaya? Atau mereka jadi tambah susah? Ada 70 sahabat Nabi Ashabus Sufa yang tidurnya di masjid. Pakaiannya itu cuma sarung doang. Atasannya nggak ada. Tapi mereka nggak futur. Di sini bahayanya godaan syaitan. Maka kita akan bicara solusi sekarang. Gimana? Dan sebelum kita bicara solusi, perlu diingat. Ini menjadi catatan kita bersama. Siapa saja, laki-laki atau wanita, yang punya masa lalu yang gelap. Punya masa lalu yang kelam. Istilah kawan-kawan masa jahiliyah. Masa jahiliyah udah selesai, udah habis masa jahiliyah itu dengan diutusnya Rasul SAW. Kita di masa Islam. Tapi dia, ya jahil aja dia ketika itu. Biasanya akan ada masa-masa dia ingat dengan masa lalu dia. Ketika dia membandingkan antara yang dulu dan sekarang. Ini khususnya ketika lemah imannya. Dia ingin kembali kepada itu. Ini buat orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Maka biasanya dia perlu ekstra ya. Menyelamatkan dirinya. Menanamkan kepada diri dia bahwa masa lalu itu buruk jemaah. Makanya Umar bin Khattab malah dia pernah mengatakan bahwasanya yang aku takutkan itu tali kekuatan Islam ini itu lepas satu persatu seperti tali yang dianyam ya. Itu lepas satu persatu. Oleh siapa? Oleh orang-orang liman nasya'a fil Islam walam ya'rifil jahiliyah. Dia hidup di masa Islam yang indah dengan keislam, tapi dia nggak tahu dengan masa lalu yang buruk itu. Jadi seharusnya masa jahiliyah itu menjadi pendorong dia untuk jadi lebih baik. Nggak enak loh. Jadi kayak gitu dulu itu. Nggak nyaman. Cuma orang yang nggak pernah merasakan masa lalu kadang-kala ingin. Kok kayaknya enak ya. Kumpul-kumpul laki perempuan ya. Jalan bareng, boncengan. Dalam bayangan dia itu enak. Tapi orang yang pernah merasakan itu nggak adab itu masa itu. Jadi masa lalu ini bisa menjadi pemicu kita mengingat yang dulu. Jadi kepingin seperti itu. Bisa jadi mengantarkan kita untuk jadi lebih baik. Karena merasa itu dosa. Masa itu.
Apa solusi sekarang dari futur? Sebenarnya solusi itu mengikuti penyebabnya gitu loh. Orang kalau sakitnya sebabnya karena makan cabai, jangan makan cabai. Kalau sebab sakitnya itu karena dia sering duduk, kurang minum, maka solusinya olahraga, sering jalan, maka minum. Tapi ada solusi yang umum. Ini berkaitan dengan masalah futur ini. Yang pertama, berdoa. Ini solusi buat semuanya. Dengan jujur. Minta sama Allah. Ikhlas. Agar Allah memperbaiki kondisinya. Artinya ketika antum tahu antum sedang futur. Orang beriman tahu dengan kesalahan-kesalahan. Apa yang harus dia lakukan? Bermunajat kepada Allah. Minta. Dengan sungguh-sungguh. Memilih waktu-waktu yang mustajab. Tempat-tempat yang utama. Dan memaksa. Ketuk pintu Allah itu terus. Karena Allah itu suka. Dengan orang yang ketika berdoa bersungguh-sungguh dan dia maksa. Dia nggak berpindah dari pintu Allah sampai Allah bukakan. Dan Allah akan buka. Allah berjanji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku. Aku kabul. Dan sebenarnya kita tiap hari itu. Untuk menghadapi futur ini tiap hari kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Kita minta supaya kita hidayah. Ihdini ya Allah. Artinya sebenarnya kita terus minta. Tapi kadang-kadang hati kita nggak hadir. Maka dalam masa futur, antum harus benar-benar menghadirkan hati dalam berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa, ada banyak doa. Doa Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Di surat Ali Imran. Ayat 8, Allah menyebutkan doa para ulama. Ulama itu doanya kayak apa? Nah, silakan dibaca. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Artinya? Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah mencondongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami Nah, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Barakallahu fiik. Ahibati billah. Ini doanya orang-orang yang berilmu. Mereka takut. Karena perjalanan menuju Allah ini panjang. Melelahkan. Tanpa bantuan Sang Pencipta, maka kita bisa tergelincir. Jatuh ke jurang. Nabi SAW. Cobalah. Kita lihat apa sih doa Nabi SAW. Nabi ngajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sallallahu ala nabiyina wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik. Oh, itu Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa
wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, dan kecukupan. Nabi berdoa juga, Allahumma fi nafsi taqwaha, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkan, sucikan jiwa kami. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini obat futur. Solusinya antum adalah kembali kepada Allah. Jangan malah menjauh. Udah tahu futur malah jauh dari berdoa. Doa itu nggak harus engkau wudu, tapi perlu engkau serius dalam berdoa. Yang kedua, solusi yang kedua adalah belajar agama. Karena kalau sudah matang ilmu agamanya, insya Allah terjaga. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu belajar memahami agama. Sehingga dengan ilmu ini kita jadi tahu dengan kebodohan. Ini bodoh, ini nggak boleh kayak gini. Dengan ilmu. Dengan ilmu kita jadi tahu menjawab syubhat-syubhat yang ada. Was-was syaitan juga bisa kita tolak. Bisikan-bisikan syahwat itu juga bisa kita arahkan. Syaratnya belajar. Maka kalau sudah futur itu ya berusahalah. Kalau mungkin tadi belajarnya nggak bisa datang ke masjid, tetap belajar bisa online. Bayangkan ya, bagaimana bangganya Allah Azza wa Jalla, ini orang belajar di berbagai penjuru Indonesia. Dari Jember satu orang mungkin yang ikut Zoom. Satu orang dari Surabaya, satu orang dari, ada yang dari Sumatera. Sumatera ini banyak, satu orang, Masya Allah. Ini sebuah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk belajar. Solusi yang ketiga, kawan. Jadi kita perlu mencari kawan yang baik. Kita perlu terjun di dalam proyek-proyek agama. Proyek-proyek dakwah yang bakal memperbaiki hatinya. Yang bakal menjaga agamanya. Yang bisa menyemangatin dia untuk beramal kebajikan. Jadi kita kadang-kala punya kawan-kawan, mamanya kita nggak ikut nih, kita lagi futur ya. Kita lihat kawan-kawan ada proyek nih. Proyek apa? Kita proyek sekarang ini mau membantu fakir miskin yang terdampak COVID-19. Yang di PHK. Anak ikut aja. Mungkin antum nggak ikut dengan uang, tapi ikut anak sama tenaga aja ya, anak nggak punya duit ini itu. Melihat orang-orang berbuat kebaikan. Melihat kawan-kawan, Masya Allah, sholatnya tepat waktu. Lihat mereka ngaji. Kita mau nggak mau, masa anak diem-diem doang. Kita biasanya akan ikut termotivasi untuk belajar, untuk ngaji. Kemudian kalau kondisinya pandemi ini, mungkin kita offline kegiatannya. Alhamdulillah, bisa kita menjalin hubungan via medsos. Tetap medsos ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Untuk mencari kawan-kawan yang soleh. Yang postingannya selalu menambah keimanannya. Yang obrolannya selalu mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Taubah ayat 119. Allah memerintahkan orang-orang beriman bagaimana mereka menjaga keimanan mereka. Nah, silakan. Ayat 119. يا أيها الذين آمنوا
Allah wa kunu as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Masya Allah. Jadi bertakwa, lalu kita disuruh bergabung sama orang-orang yang benar. Sama orang-orang yang jujur. Jadi jangan meremehkan kawan. Kita udah tahu futur, kawannya futur juga. Ya habis udah. Futur ketemu futur, futur double nih. Tapi kalau antum futur, terus berkawan sama orang-orang soleh, insya Allah antum akan terjaga. Hebatullah. Kita lihat siapa kawannya Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq. Siapa kawannya Abu Bakar? Rasulullah SAW. Umar bin Khattab. Itu sahabat-sahabat. Ketika mereka berkumpul ya. Bagaimana ceritanya. Alhamdulillah. Mereka mengatakan kita kalau lagi kumpul sama Nabi. Dengerin kajian. Oh iman kita naik gitu. Tapi kalau pulang kumpul sama istri. Ngurusin proyek. Ngurusin usaha. Aduh biasanya lupa tuh apa yang disampaikan Nabi SAW. Ya kita cari kawan-kawan yang baik. Sehingga akan selalu terjaga. Di surat Al-Furqan. Ayat 27 sampai 29. Allah Jalla Jalaluh menyebutkan sebuah cerita. Yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana ini sebenarnya kejadian di dunia. Bagaimana orang ini udah dapat hidayah. Udah dikasih hidayah. Udah berkawan sama Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan dia Uqbah bin Abi Mu'aid. Tapi ternyata dia berganti kawan. Awalnya berkawan sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian berganti kawan dengan Umayyah bin Khalaf. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang ini? Mungkin kita bisa baca. Fadhal. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jaks bersama Rasul. Lanjut, ayat 28-29. Yawma ya waylata laytani lam attakhidh fa fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Wahai celaka aku, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat manusia. Barakallahu fikum. Iya, setan pengkhianat. Setan itu gak pernah ngasih nasihat. Setan memanfaatkan kawan. Dan dia berbisik kepada kita. Akhirnya kita terpengaruh sama kawan kita. Maka solusinya ketika putus, berganti kawan. Cari kawan-kawan yang baik. Kemudian solusi yang keempat, ya menghindari lingkungan-lingkungan yang rusak. Hindari. Yang kadang-kala memang ada orang yang harus resign dari tempat kerjanya. Kayaknya kalau tetap kerja di sini kayaknya habis. Kenapa? Di tempat kerjanya memang penuh dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Pindah. Cari tempat lain. Kecuali kau mampu mengkondisikan. Aku tetap di tempat ini tapi aku kondisikan diri. Bahkan dia mewarnai lingkunganmu. Namun yang kita bicarakan kalau dia sedang futur ya. Tapi kalau dia lagi semangat biasanya dia akan berusaha bagaimana tempat yang gak baik itu jadi baik gitu.
Tempat orang-orang yang maksiat bagaimana jadi orang-orang yang taat. Karena dia sedang semangat. Tapi sekarang kondisinya dia sedang futur gitu. Di tempat itu. Kalau tetap akan membahayakan keimanan dia. Kemudian yang kelima, hendaklah dia bersungguh-sungguh mengobati atau memperbaiki masalah dia sebenarnya. Apa masalah dia? Sebelum masalah itu jadi besar, tolong diperbaiki. Sejak kecil itu sudah diperbaiki. Kita tadi sebutkan kadang-kadang masalah ekonomi. Kadang-kadang masalah keluarga. Jangan sampai masalah itu menjadi besar. Jadi kalau memang umpamanya dosa yang kau lakukan, jangan tunggu tobatnya nanti. Segera bertobat. Gitu. Kalau memang ini penyebabnya. Karena secara umum itu yang menyebabkan iman bertambah adalah ketaatan. Yang menyebabkan iman turun itu adalah kemaksiatan. Maka hendaklah kita berusaha ketika masalahnya dosa nih, masih kecil. Udah ditutup. Jangan dilanjutkan. Kadang-kadang ada orang yang ketika futur, dia mulai chatting sama akhwat ya. Chatting, ngobrol. Nanti ketemu. Ini bahaya kalau dibiarin. Tapi seharusnya kau potong. Enggak sudah. Sebelum ini mengantarkanku kepada kemaksiatan. Yang lebih besar lagi. Kemudian jangan menunda-nunda mengobati masalah. Tobat pun jangan ditunda-tunda. Kemudian yang keenam, solusi yang keenam, kita perlu konsultasi sama orang-orang yang berilmu. Tanya sama mereka, ceritakan kondisi kita. Kita memang sedang futur ini itu, mungkin dikasih nasihat, mungkin dikasih pencerahan, dikasih arahan. Itu penting. Sebagaimana para sahabat Nabi, mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka menanyakan tentang masalah mereka. Minta nasihat sama Rasul SAW. Bagaimana ada yang dikasih nasihat. La takhdub, jangan marah. Ya. Ini solusi. Sehingga kita mendapatkan arahan dari orang-orang yang memang di bidangnya. Kemudian solusi yang ketujuh. Engkau berusaha untuk menjalankan semua sebab yang mengangkat keimanan. Yang memperbaiki hati. Apa aja? Membaca Quran. Zikir tadi salah satunya. Ziarah kubur ya. Kemudian mungkin membaca sejarah salafus soleh. Biasanya akan ngobatin hati kita. Cerita-cerita itu lebih mudah kita dengar. Karena kita lagi futur nih. Nggak mau kajian yang berat-berat. Oke, nggak apa-apa. Tapi paling tidak yang ringan-ringan. Yang cerita-cerita. Insya Allah akan memperbaiki dirimu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, hendaklah dia meminta tolong kepada Allah, bertawakal kepadanya, berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, yakin bahwa kesembuhan itu di tangan Allah SWT, yakin bahwa Allah mampu untuk memperbaiki kondisi dia, dan dia berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka sama dirinya, bahwasanya dia penyebab futur ini. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Insya Allah engkau akan keluar dari futur ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Belum terdengar suaranya, Ustaz Indra. Masih di mute ya, Pak. Nah, Ustaz, ada nggak, Ustaz? Nah, nasma'uka al-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz, atas penyampaiannya yang sangat bermanfaat sekali. Ini
ada pertanyaan dari jemaah dan dari grup atau chat. Dan itu adalah seorang jemaah saya adalah seorang santri dari Mahat Tahfiz yang rajin menghafal dan menyetorkan hafal Al-Quran. Kan tetapi ketika hari libur datang, handphone dibagikan masing-masing. Sehingga di saat itulah masa futur datang. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara mengatasi futur karena HP atau handphone yang ada di tangan kita? Masya Allah. Ya Alhamdulillah jemaah. Kalau kita udah tahu handphone penyebabnya, nggak usah diambil handphonenya. Kita perlu cari kegiatan yang positif lainnya. Jadi kan handphone ini memang menjadi sebuah alat hiburan sekarang. Jadi bukan hanya kebutuhan, tapi salah satu alat hiburan buat kita. Itu yang terjadi. Maka tatkala kita melihat ternyata hiburan yang kita dapatkan dengan memegang handphone ini ternyata malah futur, malah tambah dosa, maka jangan pegang handphone. Kecuali tatkala butuh. Sekarang kan diberikan handphone itu bukan karena kebutuhan, tapi karena liburan. Bagaimana kita, ya orang tua juga berusaha ya. Anak-anaknya handphonenya diambil. Ketika dia butuh, kita kasih fadhal. Kalau butuh, fadhal. Tapi kalau tidak, subhanallah jemaah, handphone ini. Dulu, Anda masih ingat. Ketika handphone jadul itu, ada permainan game. Game ular. Game ular makan ya, kemudian jadi besar. Ya udah, mungkin 5 menit, 10 menit udah bosan. Selesai udah. Tapi sekarang 24 jam game itu ada yang baru. Jadi antum bermain lagi. Nggak ada bosannya karena memang berganti. Apalagi ada game online yang kita bisa sama kawan-kawan rame-rame gitu ya. Nggak ada berhentinya. Terus gimana caranya? Ya kita yang memberhentikan. Mau pegang handphone, kasih waktu. Bukan ada yang ngatur, so kita udah dikasih nih handphone nih. Maka ketika itu, engkau atur waktu. Aku akan pegang handphone jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu, matikan. Selesai sudah. Kita perlu mengatur diri kita sendiri. Dan kita nggak boleh kalah sama syahwat dan nafsu kita. Kemudian, bikin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi harapan kita memang, ya Allah ya. Anda juga merasakan bagaimana handphone ini mengganggu ya. Tapi dia juga bermanfaat di sisi lainnya. Sekarang bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan harapan ya tidak terlalu terganggu dengan handphone tersebut. Kalaupun perlu, ya silahkan dipakai secukupnya. Selesai itu kegiatan yang bermanfaat lainnya. Mau bakar-bakar, mau olahraga, mau baca buku. Hadza wallahu a'lam. Nah, tafadhal Indra. Suaranya belum terdengar Ustaz Indra. Naam, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, dengerin suara Anda, Ustaz. Masnu. Tafadhal Habib. Pertanyaan berikutnya, memiliki dahulunya bercadar, kemudian sering berjalannya waktu dia melepas pakaian syar'inya, kemudian qadarullah berpacaran.
bagaimana cara menasihati teman kita yang sedang futur seperti itu, Syekh? Nah, barakallahu fikum. Ya, sebelum kita nasihatin kawan kita yang futur tadi, maka kita, teman yang baik, akan melakukan diagnosa tentang penyebab futur dia. Kalau fenomenanya udah kelihatan. Fenomenanya udah kelihatan di mana dia jilbabnya dilepas, pacaran. Yang dulunya dia Masya Allah pakai cadar, sekarang dilepas jilbab syar'i. Maka kita lihat, nomenanya itu apa? Sebabnya itu. Bisa jadi sebabnya ekonomi, sosial, agama, lingkungan, kawan, cari tahu sebabnya. Dari situlah kita dapat memberikan nasihat kepada dia. Kalau masalah ekonomi, bagaimana kita menceritakan kepada dia tentang sahabat-sahabat yang sulit secara ekonomi. Kalau bicara mungkin sebabnya keluarga, ya juga kita ceritakan kepada dia. Ada sahabat-sahabat yang diusir sama keluarganya, yang dikucilkan. Jadi memang kita perlu tahu dulu sebabnya itu apa. Ada nasihat umum buat dia. Maka, karena kalau masalah ilmu, dia ini memang Ustaz dulu ketika awal hijrah, ya dia cuma berganti penampilan aja sih sebenarnya. Secara keilmuan nggak serius dia nuntut ilmu. Sehingga dia mudah terpengaruh syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat yang ada. Maka bagaimana sekarang untuk mengajak dia untuk belajar. Yuk ngaji yuk. Yuk belajar yuk. Ayolah sekali-kali mami kita bicarakan. Mungkin sepekan sekali. Diajak diskusi, diajak ngaji bareng. Tadarus ya. Dengan harapan ilmunya dia itu. Jadi dia semakin mengerti gitu loh. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu. Sambil dimotivasi. Dikasih tahu tentang balasan-balasan yang Allah jelaskan buat orang-orang yang bertakwa. Atau diajak ziarah kubur juga. Insya Allah dia akan jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih di mute kayaknya Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, coba. Ini ada pertanyaan mungkin dari interaktif, Ustaz. Mungkin bisa kita persilahkan buat Mbak Ik Maulida. Silahkan kalau ingin bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Mohon izin bertanya, Ustaz. Misalnya dulu ketika kita pernah punya situasi di mana lingkungan kita itu mendukung untuk kita melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, hitungannya rajin lah, Ustaz. Rajin ikut kajian dan lain-lain. Tapi sekarang Ustaz, karena kesibukan, karena pekerjaan, amalan-amalan yang sering dilakukan jadi dibatasi, Ustaz. Misalnya sholat sunnahnya yang dahulunya 12 rakaat jadi 4 gitu, Ustaz. Kiranya apakah itu termasuk futur ya, Ustaz ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Pertanyaan yang menarik sekali. Ini berkaitan dengan kondisi orang futur. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwasanya para ulama membagi kondisi orang futur itu jadi dua. Ibnu Qayyim tadi menjelaskan bahwasanya ada futur yang sekedar membuat kita malas untuk beribadah, tapi nggak sampai meninggalkan yang wajib. Malas beribadah, malas melakukan ketaatan, tapi tidak sampai meninggalkan yang wajib. Ada pengurangan. Mungkin pengurangannya itu secara kuantitas dan kualitas. Bicara kuantitas yang dulu sholat 12 rakaat sunnah, sekarang jadi 4 rakaat. Berarti kan ada pengurangan nih. Dulu ketika semangat 12 bisa lebih lagi. Bisa tambah duha, tambah sholat malam. Sekarang 12 nggak nyampe. Baik. Ini futur. Tapi tidak sampai ke level yang paling rendah. Jadi dia masih di level yang aman lah kalau kita bicara. Tapi ada kondisi futur yang sampai meninggalkan yang wajib.
Awalnya dia nggak meninggalkan yang wajib. Awalnya sama tadi, meninggalkan yang sunnah, dikurangin tuh dari 12 jadi 4. Dari 4 jadi habis. Cuma yang wajib aja 5 waktu. Dari yang di masjid jadi di rumah. Dari yang tepat waktu jadi mundur. Yang akhirnya nggak sholat. Seperti itu kondisinya. Jadi kalau dikatakan apakah tadi futur? Iya, termasuk kondisi futur. Tapi yang masih di level aman ya. Kemudian tadi juga diarahkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi ketika memang kondisinya sedang, atau ucapan Ali bin Abi Thalib ya, sedang malas nih, tolong jangan dipaksain. Tapi fokus kepada yang wajib. Ketika semangat, kita dorong dia untuk mengamalkan banyak yang sunnah. Tapi ketika lagi capek, malas, ya berusaha untuk mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib. Sambil mengembalikan semangat itu. Seperti orang yang sakit lah. Jadi orang semangat ya. Dia mungkin lari ini itu kuat ya. Ketika dia sedang lemah kondisinya, jangan dipaksain. Kalau dia maksain, biasanya tambah ambruk dia nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Ustaz, pertanyaan berikutnya ini juga dari interaktif. Kita ini ikhwan ya dari kalangan Islam. Muhammad Ansori dari Bekasi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Man nggak kelihatan sama antum mana? Bisa Ustaz. Ustaz, izin mau bertanya. Dahulu suka mencatat amalan-amalan sunnah wajib itu mesti disimpan dengan baik-baik, ada evaluasinya, untuk usul kegiatan yang baik, tidak sesuai syahwat dan keinginan. Nah, dan terhindar dari futur. Kadangkala ada kondisi seperti ekonomi, sosial dan sebagainya itu menyebabkan futur. Pertanyaan saya, apakah diperkenankan saya untuk menulis itu semua untuk evaluasi tapi nggak diketahui orang lain? Apakah diperkenankan, Ustaz? Masya Allah. Apakah itu termasuk syirik? Apa itu, Ustaz? Siap. Wa fikum mubarak. Masya Allah jemaah. Ya. Ini pertanyaan yang menarik juga berkaitan dengan bagaimana kita bermuhasabah sebenarnya. Memang di antara cara muhasabah itu adalah membandingkan nikmat yang Allah berikan dengan dosa yang kita kerjakan. Kemudian membandingkan antara ketaatan yang kita lakukan. Kalau tadi antara nikmat dengan dosa, sekarang antara amal soleh kita dengan amal buruk kita banyakkan mana gitu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kita gimana kondisi ibadah yang kita lakukan. Berbangga dengan ibadah tersebut, senang, atau masih merasa kurang. Itu di antara cara hisab. Memang ada yang menghisab dengan pikiran aja. Dia duduk merenungkan. Tapi boleh juga orang itu membuat sebuah memorial tentang dirinya dia. Sehingga dia lihat, ya Allah, anak kok kayak gini sekarang. Jadi dia jadi tahu kalau tadi anak futur ini masalah ekonomi. Kayaknya karena ambisi dunia. Ya kalau sudah tahu itu tinggal diobati. Masalahnya di sini. Anak dulu ketika masih miskin, alhamdulillah gak pernah telat hadir kajian. Sekarang udah dikasih fasilitas sama Allah, kenikmatan, malas kajian. Ketahuannya. Terus sebaliknya, anak gagal urusan ekonomi ini, akhirnya jadi sibuk cari fulus terus karena memang gak cukup. Berarti solusinya, kalau anak dikasih kelebihan rezeki, mungkin anak bisa fokus. Maka ini menjadi solusi juga. Kalau itu gimana yang anak punya usaha yang cukup lah. Sehingga juga berkeluarga cukup. Tidak berlebih-lebihan. Masalah sosial memang tadi tulis aneh gara-gara nggak nikah sepertinya. Sehingga antum bisa mencari solusi atas dasar mungkin beberapa keterangan yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah nggak ada masalah menulis seperti itu. Kalau itu untuk diri sendiri. Dan mungkin antum juga bisa menulis buku nantinya tentang bagaimana solusi futur ini berdasarkan pengalaman ya. Selain berdasarkan apa yang
difirmankan Allah, disampaikan Nabi-Nya berdasarkan pengalaman dan mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Ustaz, masih bisa bertanya? Tafadhal. Pertanyaan kembali lagi ke pesan. Masih kata pesan. Memiliki teman yang mengalami ciri-ciri itu yang tadi telah kita sebutkan. Akan tetapi karena memiliki keterbatasan dalam berbicara, dalam menyampaikan nasihat, sehingga ketika Anda menasihatkan justru dia malah semakin futur. Wafik mubarak. Afwan, tadi yang terakhir nggak sempat terdengar. Ana dengar sampai ucapan kalau dia memberikan nasihat semakin futur dia. Akan berdosa karena menyebabkan dia lebih futur. Apakah dia berdosa gitu gara-gara nasihat dia kemudian dia lebih futur? Mungkin seperti itu, Ustaz Indra. Nah, baik, barakallahu fiik ya. Iya. Makanya kita itu nggak boleh sembarangan memberitahu orang. Ada ilmunya. Jangan sampai kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Akhirnya yang kita lakukan mungkar. Kita kan mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata yang kita lakukan perbuatan mungkar juga engkau. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau memang kita merasa salah menyampaikan, tadi punya keterbatasan, kemudian kita mungkin juga nggak hati-hati menyampaikan, ya antum istighfar minta ampun sama Allah SWT. Sekarang solusinya bagaimana membuat orang itu yang gara-gara antum dia tambah futur, gara-gara nasihat itu. Maka cari orang lain, lewat orang lain yang mungkin dapat memberikan nasihat, orang lain yang lebih bijak, orang lain yang lebih penyabar, orang lain yang mungkin memang ya lebih dipandang sama kawan antum itu. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya kemungkaran yang antum lakukan bisa diperkecil ya, dengan harapan orang itu berubah jadi lebih baik nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sambil didoain. Nah, Ustaz barakallahu fikum, ini ada pertanyaan lagi dari berbagai pertanyaan yang kita sarikan datang chat Zoom dan Ustaz, kami adalah orang tua. Assalamualaikum Ustaz, kami adalah Waalaikumsalam. orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Akan tetapi ketika pandemi datang, anak-anak dipulangkan dan belajar di masing-masing secara daring. Akan tetapi kami malah ketika anak-anak kami belajar secara daring, justru malah semakin malas dan futur. Pertanyaan, bagaimana nasihat antum cara kami membina anak-anak kami yang futur tatkala dipulangkan karena COVID ini, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Kayaknya ini masalah bersama jemaah. Ini pertanyaan mewakili banyak orang tua. Anak pun mungkin melihat hal itu. Anak-anak semua di rumah. Ya kegiatan ngajar mengajar itu yang ada sepertinya hanya transfer ilmu. Sedangkan untuk pendidikan, untuk lingkungan, untuk motivasi dari melihat kawan-kawan yang lebih semangat, itu nggak dapat dia di rumah. Apalagi kalau rumahnya ya memang ya kadang-kadang ada yang rumahnya kecil ya. Ya di situ ubek-ubek aja sama anaknya juga. Bosan dengan kondisi yang ada. Jadi orang tua juga jenuh. Anak-anak sebenarnya juga jenuh. Maka kondisi yang seperti ini kalau tanya solusinya. Hendaklah kita berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Agar Allah mengangkat COVID-19 ini. Berdoa. Mohon sama Allah SWT. Anak-anak diajak berdoa.
sampaikan kepada mereka, kita kan nggak suka kondisi seperti ini. Kita hendaklah terus tiap hari berdoa mohon sama Allah supaya diangkat COVID-19. Kemudian juga orang tua berusaha untuk lebih dekat sama anaknya. Ngobrol sama anaknya, makan bersama anak-anaknya. Yang mungkin dahulu jarang dikerjain, sekarang bisa dikerjain bersama anak-anaknya ya. Sambil memohon kepada Allah SWT supaya mereka mendapatkan hidayah. Bikin kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin bisa anak-anak diajak jalan-jalan kalau jenuh, ketemu kawannya mungkin yang aman dari COVID-19. Karena kadang-kadang anak-anak ini memang jenuh di rumah gitu loh. Karena dia masih anak-anak yang biasa berkumpul sama kawan-kawannya. Sama orang tua, oke lah, ngobrol sama orang tua, cerita-cerita, tapi nggak bisa lama. Dia perlu yang seumur sama dia kadang-kala untuk cerita hal-hal yang disenengin sama mereka. Maka mungkin itu beberapa solusi. Dan sekali lagi kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah mengangkat wabah ini dan mengembalikan kita untuk hidup lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ustaz masih bisa bertanya lagi, Kak? Kayaknya mungkin pertanyaan terakhir Ustaz Indra. Nah, Ustaz, kita alihkan ke pertanyaan interaktif ya. Untuk pertanyaan terakhir ini untuk kemudian Ustaz tafadhol untuk berikan kesimpulan dan nasihat untuk kami terkait tema yang sudah kita bahas tadi. Iya, nah Ustaz. Pertanyaan terakhir ini kita alihkan ke interaktif, Ustaz, ke Tafadhal. jemaah. Untuk kemudian nanti Ustaz silahkan memberikan kesimpulan dan nasihat terkait tema kajian kita kali ini. Untuk yang ingin bertanya, kita tujukan kepada Dinda Tafadholi jika ingin bertanya. Dinda Tafadholi. Dinda Tafadholi. Nah, ya tidak ada, kita ke yang lain, ke Ummu Ahmad Tafadholi. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ummu Ahmad. Nah. Kita ke Wahyu Rahmadan. Wahyu Rahmadan, tafadhol jika ingin bertanya. Wahyu Rahmadan. Nah, tidak kasih. Ria Kaizia. Wahyu Ramadan. Oh, nah. Nah, Wahyu Ramadan. Tafadhol Wahyu Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tafadhal ya Wahyu. Semoga Allah memberkahi Ustaz, kemudian keluarga Ustaz, kemudian tim, dan juga seluruh orang yang ada mengikuti kajian. Allahumma amin. Ana mau bertanya. Sekarang kan Ana bekerja di tempat yang menurut Ana itu lingkungan toksik gitu, Ustaz. Lingkungan apa? Toksik, Ustaz. Jadi Jadi lingkungannya itu banyak sekali gibah di sana, kemudian kezaliman dari atasan ke bawahan, dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang Ana itu nggak tahan. Kebetulan Ana juga punya beberapa anak buah, jadi kadang-kadang Ana tak tahan. Karena ada keaduan dari anak buah ini kepada saya, gitu. Keaduannya mengenai kezaliman dari atasan ke bawahan. Di satu sisi Ana juga berada di posisi manajemen. Di satu sisi juga Ana memimpin operator tadi. Nah, jadi Ana bingung mau menyikapinya bagaimana. Karena kalau misalnya Ana ikut operator, berarti Ana mengikuti gibah mereka. Sedangkan kalau misalnya Ana mengikuti manajemen, berarti Ana juga secara nggak langsung juga mengikuti kezaliman. Bagaimana? Ana juga bingung gitu. Masya Allah. Bagaimana cara Ana menyikapinya gitu. Siap. Barakallahu fiik, Wahyu ya. Alhamdulillah jemaah. Ini salah satu
pengaruh ilmu yang bermanfaat. Di mana orang jadi takut. Sebagian orang tuh ribah puluhan tahun dia merasa nggak masalah. Sebagian melakukan kezaliman kepada anak buahnya bertahun-tahun dia nggak peduli. Karena yang dia pedulikan adalah fulus. Tapi ketika menuntut ilmu, dia tahu Allah murka, Allah nggak suka, jadi takut. Maka semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita semua dan kepada penanya Al-Akh Wahyu Ramadan. Terus apa sikapnya sebagai seorang yang berada di tengah? Dia mendengarkan curhatan dari bawah dan dia juga berada di manajemen yang dia tahu memang itu kezaliman. Ketika dia mendapat curhatan dari bawah, jangan dianggap itu riba. Tapi jadikan itu sebagai laporan. Boleh seorang itu melaporkan kezaliman. Boleh orang itu menuntut keadilan. Dan antum berada di manajemen. Jadi kondisinya mereka itu melihat antum orang baik, insya Allah antum dapat memberikan solusi. Jadi sebagaimana para ulama menjelaskan bahwasanya di antara ribah yang diperbolehkan itu adalah mutawallimin. Orang yang dizalimi, kemudian dia mengadukan kepada orang yang mungkin dapat membantu dia. Maka sikap antum sekarang bagaimana memperbaiki? Kalau ini benar, yang disebutkan oleh anak buah itu benar terjadi. Maka antum punya tugas untuk memperbaiki. Ya, antum yang lebih tahu caranya seperti apa. Apakah dengan memberikan nasihat umum? Apalagi di manajemen, apa mungkin juga bisa merapat ketika mengadakan rapat, menyampaikan ada keluhan-keluhan seperti ini. Jadi dengan cara seperti itu harapannya orang-orang ini paham gitu. Antum sudah menyampaikan. Jadi ketika mereka nanti laporan lagi kepada antum, posisinya antum, ana sudah sampaikan apa yang antum alami. Tapi memang mungkin belum ada solusi, ajak mereka untuk berdoa, mungkin ada cara lain untuk menghilangkan kezaliman itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau tadi Ustaz Indra meminta ana untuk membuat kesimpulan, kayaknya salah. Ana udah kajian dari awal sampai akhir. Masa ana lagi yang menyimpulkan? Maka ana minta Ustaz Indra untuk memberikan kesimpulan dan menutup acara ini. Jazakumullah khairan. Itu yang ana bisa sampaikan. Ana kembalikan ke Ustaz Indra. Barakallahu fikum. Partisipasinya mengisi kajian di pekan kali ini dengan tema pembahasan yang sangat menarik sekali. Insyaallah untuk kesimpulan nanti kita akan share di grup WhatsApp atau Instagram Pemuda Praktisi Sunnah saja ya, untuk menghemat waktu supaya kawan-kawan sekalian termasuk Pak Ketiga serta tim bisa langsung beristirahat dari setelah kegiatan ini. Kami berterima kasih besar-besar sekali lagi kepada tim Ustaz Sahabat Salamat, Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz kawan-kawan dari Pemuda Praktisi Sunnah Pademangan dan Masjid Al-Ihsan Wali Pademangan. Terlepas dari kekurangan yang pasti ada dari kegiatan kami kali ini, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Kami berharap tetap ada manfaat yang bisa dipetik pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.